publik butuh konsistensi, butuh keberanian sejak dari dalam. Dan di titik ini, suka tidak suka, Jokowi tetap lebih konsisten dari semua yang ribut sekarang. Mahfud menyerang proyek Hush seolah-olah ini beban negara. Padahal sejak awal, Jokowi sudah jelas. Ini bukan proyek APBN murni. Skema bisnis, BUMN yang nanggung. Negara hanya masuk sebatas penjamin situasional, bukan membayar penuh dari pajak rakyat. Jadi kalau sekarang framingnya dibuat seolah rakyat dipalak, seolah APBN jebol gara-gara kereta cepat, itu narasi menyesatkan. Dan lebih parahnya lagi, itu datang dari orang yang dulu ikut rapat, ikut menyetujui, dan tahu persis bagaimana skema ini dirancang. Nah, ini yang bikin mirisnya. Kalau kritiknya dari awal, konsisten, objektif, dan berbasis data, public respect. Tapi kalau nadanya berubah karena posisinya berubah, kalau dulu memuji saat di dalam, sekarang menggugat setelah di luar. Sulit untuk tidak melihat ini sebagai bagian dari pertarungan wacana, bukan pertarungan kebenaran. Sekarang mari bicara fakta yang paling penting. Siapa yang selama 10 tahun terakhir bawa Indonesia ke meja besar dunia? Yang bikin kita dihormati di G20, yang bikin Uni Eropa mulai berhati-hati, yang bikin IMF sampai kagum karena kita keluar dari krisis global tanpa tumbang? Jawabannya tetap satu, Jokowi. Jokowi yang tidak pernah masuk klub elite lama. Jokowi yang tidak punya warisan kekuasaan dari generasi sebelumnya. Tapi Jokowi yang pakai cara kerja seorang tukang kayu, dibor satu persatu, diukur presisi, dilakukan langsung di lapangan, bukan hanya di podium. Dan di titik ini, rakyat sebenarnya bisa melihat mana yang benar-benar bekerja untuk negara, dan mana yang hanya lantang saat sudah kehilangan kursi. Kalau ada yang bilang Jokowi gagal, tanyakan balik, lalu siapa yang lebih berhasil konkret membuktikan kemajuan negara dalam 10 tahun? Bukan soal sempurna atau tidak, tapi soal komitmen, soal legacy. Dan di soal itu, Jokowi menang telak. Sekarang ini ramai framing di media dan medsos bahwa Jokowi membebani masa depan bangsa lewat proyek besar seperti Hush. Padahal yang sebenarnya terjadi, Jokowi justru sedang menyelamatkan masa depan bangsa dari jebakan negara lambat. Ada dua tipe pemimpin, yang main aman supaya tidak dikritik, tapi negara jalan di tempat. Yang berani ambil risiko besar demi lompatan peradaban, walau tahu pasti akan dihajar opini. Jokowi jelas tipe kedua. Nah lucunya, yang menyerang sekarang, termasuk Mahfud, adalah orang-orang yang dulu nyaman di dalam lingkaran kebijakan ini. Yang ikut memelihara sistem, yang tahu betul prosesnya, tapi baru membuat seolah-olah ketahuan sekarang. Itu sebabnya publik sekarang nggak cuma dengar isi kritiknya, tapi mulai tanya, timingnya kenapa selalu pas setelah jabatan hilang? Coba bayangkan, ya, kalau Jokowi nggak bangun infrastruktur masif, nggak bangun konektivitas, nggak bikin lompatan ekonomi digital, nggak buka akses tol laut, nggak tarik investasi berdaulat, hari ini Indonesia tetap jadi penonton global. Duduk manis, nunggu harga bahan pokok naik. Nunggu game global ditentukan Beijing, Washington, atau Singapura. Tapi karena ada Jokowi, Indonesia sekarang masuk meja negosiasi, bukan meja penonton. Ini bukan klaim politik, ini realitas yang diakui dunia. Dan satu hal yang perlu dicatat baik-baik, Jokowi tidak pernah bermain di wilayah retorika tinggi. Dia bekerja senyap, nggak butuh standing applause. Yang menilai adalah sejarah, bukan timeline X, bukan dramaturgi podcast politik. Maka kalau hari ini ada yang mencoba mendelegitimasi Jokowi, terutama dari orang yang dulu bernaung di bawah kepemimpinannya, publik berhak bertanya, apakah ini kritik demi bangsa atau panggung untuk pencitraan baru? Hari ini serangan ke Jokowi bukan lagi soal kebijakan asis. Sudah masuk ke wilayah narasi delegitimasi, mengikis citra, mengguncang kepercayaan rakyat, menciptakan persepsi. Jokowi gagal, Jokowi membebani bangsa, Jokowi meninggalkan masalah.